Cek cek. Oke. Halo semuanya, namaku Anton. Aku masih kuliah di Universitas Negeri Semarang dengan menempuh program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, di podcast kali ini kita mau ngobrolin sedikit tentang seputar PTIK. Nah, seputar Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, karena kita fokusnya di teknik informatika, jadi ya kita nggak lepas dari yang namanya komputer. Entah itu pengembangan perangkat lunak, entah itu multimedia, dan beberapa hal lain yang menyangkut tentang komputer. Ya, bisa pemrograman aplikasi, bisa pemrograman web. Dan jujur ya, kalau di PTIK ini jadi aku tuh bisa lebih tahu gimana sih teknologi itu bekerja. Ternyata luas banget gitu. Nah, jadi kalau di pendidikan itu ya kita ya diajarin tentang pendidikan, ya bagaimana keadaan siswa, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara membuat kurikulum, media pembelajaran, dan banyak lagi. Nah, terus kalau ditanya nih, gimana sih prospek kerjanya? Gimana ya? Sebenarnya di dalam kuliah tuh yang harusnya kita dapat tuh apa ya? Ilmu-ilmu dasar yang benar-benar berguna buat kehidupan sehari-hari. Nah, kayak berpikir kritis, teliti, sabar, rajin, dan banyak lagi lah. Soalnya tuh benar-benar anak kuliahan tuh kayak ditempa banget buat ya entah itu mengerjakan soal, entah itu mengerjakan tugas, proyek, dan masih banyak lagi. Dan dia tuh biar apa ya, biar disiplin banget gitu loh. Jadi kalau ditanya tentang prospek kerja, ya aku kan di sini masih semester 4. Jadi ya belum tahu banyak tentang bagaimanakah kekerasan dunia kerja, bagaimanakah situasi dunia kerja saat ini. Makanya ya kita persiapin aja kuliahnya yang benar-benar. Panji Pragiwaksono pernah ngomong gini, kawinkan apa yang kalian bisa dengan apa yang kalian suka. Nah, yang kalian bisa itu didapetin pada saat kalian kuliah, pada saat kalian sekolah. Nanti ketika kita udah lulus, kita bisa mengkawinkan atau mengkolaborasikan apa yang kita bisa atau yang kita dapat dari perkuliahan dengan apa yang kita suka. Sebagai contoh, pada saat seminar waktu itu ada yang tanya, "Bang, aku nih sukanya Rubik." Nah, terus aku kuliahnya jurusan pendidikan. Tuh kira-kira kalau lulus mau jadi apa nih, Bang? Kuliahnya pendidikan, tapi aku sukanya Rubik. Nah, terus Bang Panji itu kalau nggak salah jawabnya gini, ya kalian kawinkan apa yang kalian suka dengan apa yang kalian bisa. Bisa nggak kalau Rubik itu dimasukkan ke dunia pendidikan sebagai bentuk pelatihan otak apa gimana ya? Ya intinya buat melatih kecerdasan gitu loh. Nah, jadi melatih kecerdasan itu nggak cuma dari pelajaran doang. Jadi kita bisa ngambil metode-metode lain, ya salah satunya dari Rubik itu gitu. Jadi kita bisa mengkawinkan gitu. Yang perlu diketahui bahwa nggak semua
pekerjaan itu sesuai dengan apa yang dikuliahkan. Nah, nggak semua, tapi ya kalau ada ya ada banyak, cuma ya kemungkinan juga kita nggak kerja di bidang atau bidang yang kita pelajari saat kuliah gitu. Jadi prospek kerja tuh fleksibel banget ya, apalagi di abad ke-21 ini, ya, revolusi industri ini, ya mestinya nanti itu akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau manfaatnya dari pendidikan teknik informatika ini ya kita bisa lebih aware, bisa lebih sadar tentang apa itu teknologi. Jadi ketika mungkin kita terjun ke dunia kerja, mungkin kita bisa lebih adaptif gitu loh sama yang namanya teknologi. Ya begitulah. Oke, kita skip karena pekerjaan itu memang berat. Lalu jalur masuknya gimana? Nah, kalau kebetulan aku angkatan 2018 ya, pada saat itu ya jalur masuknya ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Jadi kayak umum lah, kayak universitas-universitas lain gitu. Dan mungkin kebijakan beberapa tahun ke depan atau mungkin tahun saya dengan tahun lulusan sekarang itu mungkin beda ya. Jadi tetap stay tune aja sama situs-situs atau mungkin website resmi dari pemerintah yang nyelenggarain tentang SNMPTN atau SBMPTN itu. Jadi ya tetaplah kalian bisa cari tahu tentang jalur masuknya setiap tahun karena kebijakannya bisa beda-beda. Kehidupan sebagai mahasiswa di sana tuh gimana, Kak? Ya hidup sebagai seorang manusia dari segi pergaulan ya tinggal kita pinter-pinternya milih temen ya nggak di sini, nggak di Semarang, nggak di mana juga ya, kalian harus pinter milih teman. Kalau kalian milihnya teman yang nggak kurang baik, jadi ya kalian bisa terpengaruh jadi nggak baik itu. Nah, jadi pilih-pilih teman yang baik lah, gak usah banyak-banyak, dikit aja nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Nah, kalau katanya kalau katanya teman itu yang kualitas bukan kuantitas. Jadi nggak usah banyak-banyakin teman kalau emang temannya itu mempengaruhi kamu ke sesuatu yang tidak baik. Asik, keren banget. Wajan. Nah, di Semarang tuh enak ya, gimana ya, makannya tuh murah, bisa kurang dari 10.000 udah bisa makan. Dan ada tuh warung makan nasi Padang, di situ ngambil sendiri dan nggak sampai 15.000, atau mungkin nasi ayam pun 10.000. Nah, kalau aku pernah makan nasi sayurnya ngambil sendiri itu cuma 7.000, padahal pakai telur. Nah, kan apa ya, ya murah lah. Ya ada sih yang mahal juga ada, yang murah juga ada. Ntar kalian bisa survive di sana, bisa milih, dan banyak banget pilihannya kalau di sekitar UNES tuh. Biasanya emang kalau di sekitar kampus itu warung-warung emang banyak sih. Nah, terus ntar kalau udah keterima tuh kita tuh ada beberapa ospek, atau kalau di UNES itu bahasanya PPAK. PPAK itu pengenalan, gimana sih, program pengenalan akademik kemahasiswaan tuh kalau nggak salah. Jadi
ntar kita tuh kayak dikenalin, oh ini kampusnya tuh gini 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 ya, kayak aspek biasa lah ya, biasa ada ngerjain tugas dan segala macam ya, nggak apa-apa itu buat apa ya, tolak ukur gimana ya, perpindahan, aduh tolak ukur perpindahan lagi, masa-masa peralihan dari SMA ke kuliah ya, karena emang kuliah tuh apa ya, ya kalau dulu tuh guru kayak selalu ngomongin kita, ngarahin kita, ayo tugas dikerjain, ayo ini dikerjain. Kalau ntar kuliah tuh enggak ya, maksudnya tugas tuh si dosen tuh emang ya, kalian mau ngerjain ya monggo, kalau nggak mau ngerjain ya monggo, nanti nilai ya saya berikan tapi sesuai dengan apa yang kamu usahain gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah kuliah mungkin familiar ya sama argumen yang tadi ya, tadi emang gitu sih kehidupan kuliah. Nah terus di kuliah tuh nggak cuma kuliah doang ya, bisa kita ngikut beberapa organisasi ya, tahulah kayak di SMA juga ada kan yang namanya OSIS, PMR, dan di universitas juga luas banget, ada organisasi tingkat jurusan, ada tingkat fakultas, tingkat universitas, jadi kita bisa punya banyak kenalan. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Iya. Jujujis.